Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah dengan NIM 702001220066 dari Kesmasde. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sistem imun. Sistem imun atau sistem kekebalan adalah sistem pertahanan tubuh yang melindungi tubuh dari organisme penyebab penyakit atau yang biasa disebut patogen. Perlindungan ini memiliki beberapa lapisan. Yang pertama ialah patogen yang menyerang bertemu dengan sejumlah penghalang permukaan yang terdiri dari hambatan fisik, kimia, dan biologis yang dirancang untuk mencegahnya. Penghalang fisik utama adalah kulit yang menutupi seluruh tubuh dengan sistem yang terbuka terhadap lingkungan luar, seperti sistem pernafasan, pencernaan, dan saluran kencing, serta reproduksi. Masing-masing memiliki mekanisme sendiri untuk mencegah masuknya mikroba, seperti selaput lendir menjebak mereka, bersin atau batuk refleks mengeluarkannya, sedangkan urin secara mekanis mengeluarkannya. Hambatan kimiawi termasuk asam lambung dan berbagai zat antimikroba dalam keringat, air liur, air mata, dan cairan tubuh lainnya. Kulit dan selaput lendir juga sangat dihuni oleh flora normal tubuh yang bersaing dengan patogen untuk mendapatkan nutrisi dan ruang, menyediakan penghalang biologis. Jika suatu organisme berhasil melewati penghalang permukaan, misalnya melalui serpihan yang menembus kulit, ia akan bertemu dengan komponen bawaan dari sistem kekebalan yang memberikan respon langsung, tetapi tidak spesifik. Jika ini gagal untuk menahan infeksi, lapisan pertahanan lain yang disebut respon imun adaptif atau didapat ikut bermain. Respon adaptif waktu lebih lama untuk diaktifkan, tetapi lebih efektif karena target khusus patogen. Ia juga meninggalkan tubuh dengan memori dari patogen, sehingga dapat bereaksi lebih cepat saat serangan patogen yang sama. Pemain utama dari sistem kekebalan adalah sel darah putih atau leukosit. Semua leukosit berasal dari sel induk hematopoietik di sumsum tulang belakang. Masing-masing memiliki peran berbeda dalam respon imun. Respon pertama dari sistem kekebalan bawaan adalah peradangan. Mikrofag yang menetap yang terus-menerus berpatroli pada jaringan tubuh, menelan patogen dan melepaskan bahan kimia inflamasi yang disebut sitokin, yang menarik sel-sel kekebalan lain ke lokasi cedera. Basofil, eosinofil, dan sel melepaskan sitokinnya sendiri dan memperkuat peradangan. Sitokin melebarkan pembuluh darah, meningkatkan aliran darah, dan bertanggung jawab atas tanda-tanda klinis peradangan seperti kemerahan dan pembengkakan. Mereka bekerja pada sel endotel pembuluh darah dan berfungsi sebagai isyarat kimiawi untuk migrasi neutrofil sampai fagosit utama yang terlibat dalam pertahanan lini pertama. Sel endotel yang teraktivasi menempel pada neutrofil dalam aliran, memperlambatnya sebelum membuatnya masuk melalui dinding pembuluh. Neutrofil menelan bakteri dan menghancurkannya dengan enzim atau peroksida beracun. Mereka juga dapat melepaskan spesies oksigen yang sangat reaktif dalam fenomena yang dikenal sebagai ledakan oksidatif, yang membunuh patogen lebih cepat dan lebih efisien. Neutrofil itu sendiri bagaimanapun juga mati dalam prosesnya. Puing-puingnya membentuk nanah di lokasi cedera. Dan respon imun adaptif dimulai dengan apa yang disebut seperti sel penyaji antigen, di mana sel dendritik paling efektif. Sel dendritik penduduk di lokasi infeksi menelan patogen, memotongnya menjadi beberapa bagian yang disebut antigen, dan menampilkannya di permukaannya. Sel dendritik ini kemudian diambil oleh kapiler limfatik dan melakukan perjalanan ke kelenjar getah bening, di mana mereka menyajikan antigen ke sel T yang cocok. Pentagon itu sendiri juga dapat melakukan perjalanan ke kelenjar getah bening di mana ia mungkin menemukan sel B yang cocok.
Proses pencarian jodoh mendasari spesifisitas respon imun adaptif. Sel T dan sel B ada dalam miliaran variasi, masing-masing membawa protein permukaan yang unik, yang bertindak seperti sebuah kunci. Di antara miliaran kunci ini, hanya ada kunci yang dapat mengikat atau membuka kunci. Patogen menyerang yang diaktifkan. Sel T dan sel B yang teraktivasi mengalami diferensiasi dan proliferasi, yang disebut ekspansi klorial. Proses ini menghasilkan sel memori, siap untuk infeksi di masa mendatang oleh patogen yang sama. Dan sel efektor yang meliputi sel T sitotoksit, teraktivasi oleh sel B plasma yang memproduksi antibodi. Keduanya spesifik untuk patogen. Antibodi dan sel T sitotoksit kemudian meninggalkan kelenjar getah bening untuk mengalirkan darah ke tempat infeksi. Antibodi menempel pada patogen dan menargetkannya untuk dihancurkan atau dinetralisir. Sel T sitotoksit melepaskan racun untuk membunuh sel inang yang terinfeksi.